Iya, Baik Bu Pak. Liza Vira Triana, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak Heri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sehat Bu Liza? Alhamdulillah sehat. Ya, Sehat, Pak Heri. alhamdulillah. Kita ngobrol-ngobrol lagi Bu. Tadi sempat kabari mau apa namanya ingin berdiskusi bareng, ya, terkait dengan beberapa hal. Nah, kebetulan pas ada waktu, nah mari saat ini kita coba diskusikan bersama-sama. Kira-kira apa Bu yang mau kita diskusikan kali ini, Bu Lisa? Baik, yang mau kita diskusikan hari ini itu adalah seputar motivasi belajar anak-anak yang kelihatan mulai menurun ya, Pak ya. Ya, oke Bu. Kira-kira seperti apa itu kondisinya? Boleh didetailkan? Iya, jadi pernah kemarin itu terakhir saya ada klasikal di kelas 12 itu anak-anaknya itu tampak terlihat gak antusias banget tuh loh. Kayak yang dia tidak sepenuh hati mengikuti kegiatan di kelas gitu. Ada yang ya dengerinya tuh kayak yang sambil lalu, ada yang sambil mengerjakan tugas yang lain gitu kan. Malah ngalamun gitu ya? Ya, Bengong? bengong. Ya, Terus ada yang sambil ngerjain tugas yang lain. Yang paling nampak apa Bu? Yang paling nampak dari perilaku mereka apa? Yang paling nampak dari perilaku mereka itu ya tidak antusias gitu loh, kelihatan kayak males gitu loh, Pak. Ogah-ogahan gitu ya? Iya, kayak ogah-ogahan. Mungkin karena bukan pelajaran yang penting kali ya, Pak, nggak ada nilai rapotnya juga kan. Terus sementara ini apa yang bisa sempat lakukan terkait dengan kondisi siswa tersebut, Bu? Apakah ada hal spesifik yang bisa diceritakan, bisa? Kalau kemarin itu yang sudah saya lakukan kan kelihatan ya untuk yang kelas 12 ini antusiasnya itu agak berbeda jika dibandingkan dengan kelas yang lain. Jadi saya coba pakai materi kan tidak cuma pakai PowerPoint gitu, tapi juga dengan ada ice breakingnya, ada gamesnya juga gitu. Tapi anak-anak tuh semangatnya kalau pas lagi ada games, ada ice breaking gitu. Kalau sudah masuk ke materi lagi, itu kelihatan yang ya kayak sambil lalu aja gitu dengerinnya. Kalau dengan games terus apa tadi ada beberapa hal yang sudah bisa lakukan itu, kira-kira mereka lebih tertarik yang mana, Bu? Kayaknya mereka lebih tertarik kalau ada simulasi gamesnya deh, Pak. Kalau cuma suruh mendengarkan materi atau dibagi ini ya berkelompok kayak gitu tuh juga mereka masih kayak yang biasa aja. Tapi kalau ada permainan dan itu melibatkan fisik, kayaknya mereka lebih tertarik deh, Pak. Apa game yang melibatkan fisik gitu ya, Bu? Iya, jadi Berarti ada pergerakan badan, ada yang melibatkan aktivitas aja, jadi nggak cuma duduk diem bengong gitu tuh. Selama Bu Lisa mempraktekkan itu, kalau boleh diukur gitu ya, antara 0 sampai 10 berapa Bu Lisa, kalau boleh tahu? Kalau yang pas kemarin saya ngajar terakhir itu ada di level 5. Level 5. Oh iya. Okay. Anak-anak padahal itu kayaknya motivasinya tuh nggak ada banget gitu. Ada apa namanya, tindakan lain yang pernah Lisa sudah ambil atau alternatif cara cadangan lainnya? Cara cadangan lainnya kalau kemarin ya itu pas saya coba dengan membagi kelompok dengan apa ya materinya itu pakai sticky note, pakai ini dengan menggunakan media pembelajaran yang lebih menarik gitu, ya mereka juga terlihat lebih antusiasi gitu. Terus berarti, ya tadi kalau ada pergerakan fisik mereka lebih hidup lagi. Oke. Berarti kalau mereka di apa namanya berikan semacam game-game yang berada fisik dalam arti ada aktivitas, mereka tertarik. Jadi bisa lebih memilih itu ya, arahnya ke aktivitas gitu ya, Bu ya? Iya,
Kayak seperti itu Pak, apa saya juga sempat berpikir sih apakah karena mungkin kalau untuk pelajaran yang lain kan anak-anak sudah banyak berpikir, sudah banyak seriusnya gitu. Jadi kalau mereka pas ada jam masuk kelas tuh ya pengennya tuh mereka lebih ke senang-senang gitu. Materinya juga materi yang ringan-ringan kayak gitu, terus yang banyak bermain yang membuat mereka senang kayak gitu. Kalau secara intens itu pernah tidak Bu Lisa bertanya pada beberapa siswa ya, misalnya bertanya kepada si A secara pribadi terkait dengan peminatan yang bersangkutan terkait ini, haruskah dengan apa seperti itu Bu? Atau langsung secara klasikal seperti itu Bu? Kalau secara perorangan juga pernah sih ya Pak, saya ngobrol sama anak gitu. Kayak, lu kok kelihatan dari kayak nggak antusias banget belajarnya, kenapa ya? Gitu. Terus anak tuh kan jawabnya karena mereka sudah merasa capek gitu, sudah lelah karena pelajaran yang sebelumnya, terus kemudian juga aktivitas mereka yang padat, gitu. Sehingga pas ada jam BK itu kan kadang kita cuma ngisi di sela-sela jam ya Pak ya. Kalau ada yang jam kosong kita yang masuk gitu. Atau memang kita meminta jam secara terjadwal sama kurikulum gitu. Tapi sebelumnya kan mereka sudah dalam kondisi lelah dengan pelajaran sebelumnya. Jadi kadang kalau tempat daripada dipakai sama BK mungkin enak buat tidur kali ya. Iya betul. Jadi apa namanya aktivitas sebelumnya sudah berpengaruh pada selanjutnya gitu. Jadi kesannya mereka habis-habisan pada jam berikutnya gitu ya Bu ya. Iya, kadang Ya. tuh kayak gitu. Itu pernah waktu saya tanya sama satu anak. Secara klasikal juga pernah sih ditanyain kenapa kok hari ini pada lemah, letih lesu gitu. Capek Bu, habis ulangan gitu. Itu kalau mereka habis ulangan capek, tapi nanti kalau pas mau ulangan lagi kan mereka fokusnya untuk ke ulangan yang selanjutnya. Jadi memang anak-anak generasi sekarang agak beda sih ya Pak ya menelateninya. Gitu. Harus khusus gitu ya Bu, penanganannya harus spesifik gitu ya. Lalu Iya. tadi Bu Lisa mengatakan kalau sudah pernah komunikasi intens dengan siswa, kemudian ada aktivitas fisik tadi yang sudah Bu Lisa ingin coba terapkan gitu. Nah kira-kira rencananya melalui bentuk apa Bu? Spesifiknya di kelas atau mungkin karena ini BK berarti di ruangan tertentu kah begitu Bu? Atau bagaimana? Iya. Iya Pak, kemarin setelah saya pikir-pikirkan berarti anak-anak itu lebih tertarik ketika memang materi layanan BK itu apa ya, lebih ke membuat anak-anak merasa bahagia gitu dan itu kalau ini mungkin dengan setting ruangannya mungkin nggak selalu harus ada di kelas, jadi bisa di luar kelas juga, jadi memberikan penyegaran. Kemudian yang kedua mungkin yang rencana yang mau saya lakukan adalah membuat media belajar yang lebih menyenangkan lagi buat anak-anak. Jadi nggak cuma dengan gaya yang itu saja. Kayak kemarin saya mau coba waktu pas bikin ada permainan ular tangga yang untuk siswa kelas 10 itu kan ternyata anak-anak kelas 10 Seru itu. antusias. Iya, ternyata anak-anak kelas 10 itu antusias. Jadi kenapa misalnya nggak kita bikin juga ular tangga untuk siswa yang kelas 12 gitu. Tapi tentunya kan isi konten ular tangganya mungkin akan saya sesuaikan dengan kebutuhan anak-anak di kelas 12. Gitu. Ya. Kayaknya itu mungkin lebih bisa menggugah semangatnya anak-anak untuk belajar sih. Ya, berarti kalau tadi ada game seperti ular tangga, itu kan juga pasti melibatkan aktivitas fisik ya. Berarti kalau pemilihan tempatnya yang membuat mereka nyaman harus di luar, berarti memang ditentukan di luar gitu ya Bu Lisa ya, tidak harus di dalam kelas mereka gitu ya. Biasanya di apa Bu, kalau di outdoor itu biasanya di aula kah atau di apa? Kalau di outdoor nanti mungkin juga bisa pakai lapangan sih Pak kami. Lapangan ya. Jadi kalau semacam itu tidak harus apa ya Bu, apa namanya terkondisi dalam suatu tempat yang khusus, asal mereka nyaman gitu ya intinya ya. Iya. Ya sebenarnya kalau di kelas itu kan ruangannya mungkin terlalu sempit juga ya Pak ya kalau dengan kita melakukan kegiatan aktivitas fisik gitu. Jadi kalau misalnya tipsnya membutuhkan leluasa kayaknya ambil lapangan mungkin lebih cocok untuk anak-anak. Ya, karena lebih luas. Kalau dari kondisi kelas sendiri, seandainya itu di dalam kelas Bu, apakah dari penataannya kurang menarikkah atau memang terkesan itu Bu terbatas pada space untuk bergerak itu tadi?
Iya, kayaknya kalau untuk di kelas space untuk bergeraknya agak kurang, Pak, karena kan, Hmm. jumlah rombelnya kan kalau di SMA itu satu kelas isinya 36. Wah, banyak ya Bu ya. Ya, Banyak jadi itu. meja kursinya aja kan sudah memenuhi kelas gitu, Iya, sehingga kalau betul. kita membutuhkan Hmm. space untuk bergerak itu otomatis akan sangat kurang. Kalau misalnya kita harus men-setting ukuran kelas lagi dulu sesuai dengan permainan yang mau kita lakukan, maka itu akan membutuhkan waktu banyak gitu. Sedangkan kan Oh, jam BK kadang hanya 1 jam pelajaran. Jadi ya. mungkin daripada saya agak ribet untuk merubah setting setting kelas, mungkin saya ambil ini di lapangan aja Pak. Jadi bisa sekalian Lebih. penyebaran itu untuk Oh mereka. ya, lebih pas itu ya Bu ya. Berarti Ya, intinya eh, secara apa tadi detail Bu Lisa sudah menggambarkan dari awal sampai yang terakhir tadi. eh, Fokusnya akan mengambil apa Bu, langkah apa Bu yang kalau sudah. saya mungkin fokus yang akan saya lakukan sekarang adalah membuat rencana pembelajaran untuk kelas 12 itu yang lebih menarik bagi mereka. Hmm, Termasuk juga yang memang kalau games itu membuat mereka lebih antusias, berarti nanti akan eh, membuat banyak media pembelajaran yang menggunakan games-games yang lebih menarik buat mereka ya Pak ya. Jadi supaya ya, mereka motivasinya itu lebih ada, nggak kelihatan melentruknya aja gitu loh kalau pas gemes kita itu ya, ada semangat. ya tinggal sisa-sisa tenaganya aja kan itu Ya, soalnya. bisa jadi karena di sebelumnya sudah full power gitu, jadi di tempatnya bisa tinggal sisa-sisanya ya. Tapi Iya. bisa sudah ambil apa namanya langkah apa alternatif yang ingin disampaikan. Nah, rencananya kapan Bu? Kira-kira penerapan ini? Baik, ini rencananya mungkin nanti akan saya segera lakukan Pak. Minimalnya kan kalau sekarang sudah ujian ya Pak, di saya sudah ujian akhir semester. Jadi minggu depan mungkin ketika malah di jam leluasa itu jam senggang karena anak-anak sudah tidak ada KBM, saya bisa bikin media ajar yang banyak menggunakan permainan gitu ya, games-games buat anak-anak nanti. Sehingga nanti pas di Hmm, semester 2 belajar itu kita sudah lebih siap lagi. hmm. Kalau di apa Bu? Biasanya anak-anak tataran SMA itu ketika apa namanya diberikan sebuah tindakan seperti itu, kemudian detail langkah-langkahnya langsung membuat mereka benar-benar tergugah gitu Bu. Apa bagaimana kondisinya? Kira-kira nanti ketika sudah mau dilaksanakan seperti itu? Ya, kalau anak-anak SMA itu mereka sebenarnya secara usia juga sudah lebih dewasa ya Pak ya di tingkatan terakhir anak sekolah. Sehingga kadang kalau misalnya kita mau melakukan sesuatu itu instruksinya pun mudah dipahami sama siswa. Hmm, Cuman semudah-mudahnya itu kalau misalnya tidak menarik bagi siswa kan kadang mereka juga terlihat kurang antusias gitu. Jadi memang ya, ya. memang harus menyesuaikan. Termasuk juga untuk membuat games buat anak kelas 12 itu kan agak menjadi tantangan tersendiri gitu karena mereka sudah di fase akhir yang kalau diajak main-main juga nggak bisa asal bermain gitu. Jadi Ya, makanya kenapa kalau misalnya untuk di kelas 12 ini tantangannya lebih berat gitu. Mana motivasi mereka juga sudah lain sih gitu. berarti keyakinan Belisa dengan langkah yang hendak diambil dan apa rentang waktunya ini sudah benar-benar meyakinkan Belisa untuk ya minimal membuat mereka antusias atau ada perubahan dari sebelumnya begitu ya Bu? Iya, kayaknya insya Allah akan ada perubahan sih Kak, karena kebetulan kan kita menyiapkan bahan ajarnya, medianya dan sebagainya di akhir bulan ini. Kemudian nanti pas semester 2 itu bisa kita gunakan untuk media pembelajaran karena nanti di semester 2 kami punya jadwal untuk masuk di kelas 12 sehingga kan memang kita Oh harus gitu. menyiapkan diri supaya anak-anak itu happy gitu ketika pas bermain dengan BK dan materi apa yang ingin kami sampaikan juga mengena gitu sama siswanya. Hmm. Ya, berarti itu nanti ada model terjadwal khusus gitu Bu, atau mengikuti jadwal yang sudah ada, atau ada perubahan? Kalau di semester 2 nanti biasanya terjadwal khusus karena sekaligus Oh, juga untuk pendampingan anak-anak lanjut ke perguruan tinggi sih Pak. perguruan Jadi tinggi. di Iya, semester ya. 2 biasanya kami malah punya jadwal khusus. Tapi Berarti kalau di nanti semester 1 malah nggak ada. nggak ada. Hmm, Berarti nanti secara spesifik sudah terencana, tadi kemudian ada eksekusi di jadwal khusus. Wah, berarti kira-kira yakin betul ya Bu ya, sudah mantap betul untuk melaksanakan yang apa tadi Bu Lisa sudah gambarkan itu ya.
Ya, insya Allah sudah mantap sih. Insya Allah lah ya Pak ya. Amin. Ya, Iya. oke. Baik Bu Lisa, berarti Bu Lisa sudah punya apa namanya semacam reason ya, tujuan akhir yang ingin Bu Lisa coba terapkan di kelas. Nah, kira-kira Bu, kalau nanti diterapkan, ya diterapkan, seberapa besar keyakinan Bu Lisa? Kaitannya kalau diukur dengan angka begitu Bu, atau mungkin ada target tersendiri dengan langkah Bu Lisa tadi? Iya, kalau saya, kalau tadi pas awal ininya kondisi anak-anak itu ada di level 5, mungkin nanti kalau setelah ada tindakan yang dilakukan ini, ya dapatlah 7 atau 8, Pak. Nah, sip. Oke. Karena selama apa namanya kita meyakini sesuatu itu mudah-mudahan apa ya Bu, kan berdampak positif juga terhadap apa yang kita laksanakan. Nah, mudah-mudahan itu nanti jadi apa ya Bu, alternatif ya yang bisa meningkatkan motivasi seperti yang tadi Bu Lisa sudah sampaikan. Ada hal lain yang mungkin secara khusus ingin Bu Lisa ceritakan lebih lanjut terkait dengan capaian yang ingin Bu Lisa targetkan tadi? Enggak sih Pak, sementara itu dulu aja. Nanti mau coba Ya. dilaksanakan dulu. Nanti saya juga mau coba berkolaborasi dengan teman-teman BK yang lain. Jadi kan karena yang ngajar di kelas 12 kan tidak hanya saya sendiri, jadi kita ada Hmm. bertiga. Mungkin nanti saya bisa kolaborasi sama teman-teman yang lain juga Ya, untuk menyiapkan materi ajarnya. ya, berkolaborasi mantap. Nah, itu. Jadi mudah-mudahan nanti yang Bu Lisa sudah sampaikan, ceritakan di sini. Nah, kita apa namanya tadi sudah dapat informasinya, bisa Bu Lisa benar-benar terapkan di usaha Bu Lisa untuk meningkatkan motivasi siswanya seperti itu. Baik, Bu Lisa, mungkin Ya, itu ya diskusi kita kali ini. Lain waktu kita lanjut Bu, lebih seru lagi dengan topik yang berbeda, begitu Bu Lisa? iya Bapak. Nanti Ya, kita coach lagi ya. ya, oke. Terima kasih Bu Lisa. Sama-sama Pak Heri, saya senang banget hari ini sudah diberikan waktu dan kesempatan oleh Pak Alhamdulillah. Heri untuk apa ya, mau mendengarkan cerita saya gitu ya. Ya, oke Bu. Apa namanya? Saling berdiskusi ya Bu ya. Kita Oke, kalau tidak berdiskusi nanti sesuatu yang kita rasakan akan semakin banyak, semakin banyak. Nah, tanpa iya, alternatif. Ya, iya. Terima kasih banget loh Pak Heri, coach ini karena Pak ya, Heri kan orangnya bersemangat banget, jadi itu membuat saya jadi ikutan bersemangat. terima kasih Bu Lisa. Sama-sama Pak Oke, Heri, saya yang berterima kasih sekali untuk hari ini. oke.